Gimana perasaan kalian kalau rumah kalian yang bangun hasil nabung bertahun-tahun ternyata dikerjakan asal-asalan? Dinding retak, keramik copot, dak bocor, struktur bermasalah, masang kusen miring. Padahal uang yang dipakai nggak sedikit. Jujur Li, saya tidak setuju kalau semua kesalahan dilempar ke tukang. Karena kenyataannya banyak tukang bekerja sesuai apa yang diperintahkan. Dan banyak owner juga berpikir, pokoknya yang penting saya bayar. Nanti kamu buat seperti ini aja, nanti jadi sendiri. Padahal proyek konstruksi bukan beli nasi bungkus. Saya selalu bilang, tukang itu diarahkan, bukan diserah terimakan lalu ditinggal. Kecuali kalian tahu kemampuan tukangnya. Karena tukang sekarang tidak sama dengan tukang zaman dulu. Dulu banyak tukang belajar puluhan tahun dari mandor senior. Sekarang kadang baru ikut proyek beberapa kali, sudah berani mengaku tukang senior, sudah berani borong. Makanya gambar itu harus jelas, metode kerja harus jelas, QC harus ada, pengawasan harus ada. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah improvisasi di lapangan. Dan dalam struktur, improvisasi sering berujung masalah. Dan ini yang sering bikin saya sedih dan kecewa buat teman-teman tukang. Jangan merasa sudah jadi insinyur hanya karena setiap hari pegang centong semen. Karena membangun rumah itu bukan cuma pasang bata, plester, ngaci, pasang keramik, tapi juga harus paham jalur beban, struktur, fungsi seluk, fungsi kolom, fungsi balok, panjang penyaluran tulangan, cover beton, detailing gempa, waterproofing, dan durabilitas bangunan. Lah kalau kamu nyebut balok aja sama kayak seluk, jangan sok-sokan jadi insinyur. Karena rumah yang berdiri 20 hingga 30 tahun ditentukan oleh ilmu yang benar, bukan hanya pengalaman kerja. Yang bahaya itu saat seorang berkata, saya sudah 20 tahun jadi tukang senior. Tapi ketika ditanya, kenapa tulangan harus begitu? Kenapa sengkang harus rapat? Kenapa waterproofing harus begini? Apa jawaban? Ya pokoknya dari dulu memang begitu. Padahal engineering tidak berjalan dengan kata orang, kebiasaan, atau pakai feeling perasaan. Tapi dengan ilmu, hitungan, dan standar metode yang benar. Karena rumah bukan tempat tinggal tukang, ya. Rumah itu tempat tinggal owner dan keluarganya. Maka jangan bangun rumah hanya dengan asumsi, kebiasaan, atau merasa paling berpengalaman. Kalau di edukasi itu dengerin, simak, ada manfaatnya silakan follow. Nggak ada manfaat, skip. Jangan bacot di kolom komentar yang menunjukkan kalian itu makin terlihat bodoh dan ngeyel. Kolom komentar itu buat diskusi, bukan buat kata-kata kebun binatang. Dan buat owner, bangunlah dengan ilmu, pengawasan, metode yang benar, dan standar yang benar. Karena bangunan yang gagal biasanya bukan karena kurang semen, tapi karena terlalu banyak orang merasa sudah ahli, padahal belum pernah benar-benar belajar.